Al-Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan dan daurah yang diselenggarakan dari kitab Bayan Manhaj Ahlussunnah bil amri al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, dan juga penjelasan tentang kitab Sittud Durar. Dan daurah pagi tadi insyaallah kita akan simak poin-poin ringkasan yang penting untuk kita ketahui dan sebagai faidah yang insyaallah akan bermanfaat akan disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai, dan kepada Ustaz falyatafadhal masykurah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja di mana berada, di antara satu kenikmatan bagi kami bahwa kami adalah bertemu dengan para ulama, dan bersama kami tentunya sebagaimana mungkin telah disampaikan sebelumnya adalah Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Ahmad Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati keduanya. Dalam kesempatan pagi hari ini masih kita membahas tentang kitab Bayanu Manhaj Ahlussunnah fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Dan pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan pagi hari ini yaitu membahas tentang tingkatan ingkarul munkar. Artinya marotib ingkarul munkar, yaitu tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Mungkin sudah disampaikan sebelumnya tentang kaidah-kaidah sangat penting berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkarun falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan pagi hari ini kita membahas tentang tingkatan yang ketiga dari tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, di mana tingkatan yang pertama mengingkari kemungkaran adalah dengan tangan. Itu bagi siapa saja yang memiliki kudroh dan sultoh, memiliki kekuasaan dan memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan tangannya. Yaitu seperti orang yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki jabatan. Kemudian yang kedua adalah mengingkari dengan lisan, yaitu orang yang memiliki lisan hujjah, orang yang memiliki kemampuan dengan hujjah argumentasi menjelaskan tentang pengingkaran kepada sebuah kesalahan dengan hujjah argumentasi. Dan yang ketiga, barang siapa yang tidak mampu maka dengan hati. Dan ini tentunya yang kita bahas adalah inkarul munkar bil qalbi, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah, di sini kita akan jelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, apa definisi kita mengingkari dengan hati? Jadi seperti apa kita mengingkari dengan hati? Yang pertama tentunya yang dimaksud mengingkari dengan hati adalah karahiyatul qalb wa bughdul qalb. Artinya bahwa kita menunjukkan dalam hati kita bahwa kita benci kepada kemungkaran tersebut dan kita tidak menyenangi kepada kemungkaran tersebut, ya. Dan tentunya bisa juga disertai mungkin bagi seseorang yang tidak mampu mengingkari dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya, maka hatinya adalah membenci terhadap kemungkaran itu, membenci terhadap kemaksiatan tersebut. Nah, kemudian bisa saja orang itu menyertakan seperti menunjukkan wajahnya membenci terhadap hal itu, ekspresi, dan tentunya itu adalah bagian dari pertanda bahwa orang itu adalah benci. Nah, kemudian dari hadis yang mulia ini bahwa kita memahami, pertama memahami bahwa ketika di dalam hadis dikatakan fadzalika dhaful iman, maka kita memahami dari hadis ini bahwa amar ma'ruf ada 3 tingkatan. Satu dengan yad, ya, bagi yang mampu. Kedua adalah dengan lisan, apabila tidak mampu dengan tangan. Dengan lisan artinya menyampaikan argumentasi, menyampaikan teguran dengan lisan. Dan yang ketiga, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tingkatan mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua dari hadis ini bisa diambil kesimpulan inkaril munkar minal iman, bahwa mengingkari kemungkaran itu bagian dari iman. Maka di sini dapat diambil 3 kesimpulan dari kata-kata ini. Satu, bahwa iman juga bertambah
dengan mengingkari kemungkaran itu, karena menunjukkan bahwa orang itu ada keimanan. Jadi artinya tingginya keimanan itu tergantung tingkatan dalam mengingkari kemungkaran itu. Karena Nabi SAW menyebutkan tadi dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Lalu dikatakan adhaful iman. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ingkar mungkar itu bagian dari iman. Tapi dari situ dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bahwa sempurnanya iman itu berkaitan dengan sejauh mana kita mengingkari kemungkaran itu. Jadi yang mengingkari kemungkaran dengan tangan lebih afdal daripada orang yang mengingkari dengan lisan. Ya, yang mengingkari dengan lisan lebih afdal daripada mengingkari dengan hatinya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga, artinya dalam yang berkaitan dengan iman itu menunjukkan bahwa ya ketika orang mengingkari dengan hatinya saja, maka berarti di situ menunjukkan adanya kelemahan iman. Jadi lemahnya iman di dalam hati seseorang atau dalam jiwa seseorang. Ya. Jadi di situ marotib. Nah, kemudian ya dikatakan minal iman, jadi menunjukkan bahwa ingkaru mungkar min syu'abil iman. Jadi mengingkari kemungkaran itu bagian dari cabang keimanan. Ketika baginda Nabi SAW mengatakan al imanu bid'un wasituna syu'batan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anitari, bahwa iman itu 60 sekian cabang, atau dalam hadis yang lain dikatakan 70 sekian cabang, dan yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Ya, walaupun di dalam hadis ini tidak disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menunjukkan bagian dari cabang iman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah poin yang kedua yang sangat penting untuk kita pahami. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita pahami di dalam hadis ini, bahwa dari makna hadis ini izalatul yakni inkar munkar la yastalzimu izalatuhu. Jadi mengingkari kemungkaran itu tidak mesti kemungkarannya harus tidak ada. Walaupun tentunya tujuan dari mengingkari kemungkaran adalah hilangnya kemungkaran itu. Tapi tidak mesti ketika kita itu mengingkari kemungkaran, kemungkarannya harus tidak ada. Ya, bisa saja ketika orang itu mengingkari dengan tangan, ya, dan kita melakukannya hatta dengan tangan, mungkin besoknya ada lagi kemungkaran itu. Atau ketika kita menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, menyampaikan hujah, menyampaikan dalil pelarangan kepada orang bahwa ini adalah hukumnya haram, bahwa ini adalah maksiat, lalu orang berhenti dari apa yang dia lakukan, kan tidak mesti. Ya. Demikian juga apalagi ketika kita melihat kemungkaran, lalu kita mengingkari dengan hati, ya otomatis kemungkaran itu akan tetap ada. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak mesti ketika kita mengingkari kemungkaran, kemungkarannya harus pergi dan tidak ada. Jadi bukan sebuah tuntutan. Nah, kemudian poin yang sangat penting juga untuk kita pahami di dalam hadis ini, dikatakan ketika menyebutkan hati, fa in lam yastati fa biqalbi, barang siapa yang tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Lalu dikatakan fadzalika adhaful iman. Nah, kata-kata adhaful iman, bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu dikatakan iman yang paling lemah, atau dikatakan keimanan yang lemah. Dan ini bisa dalam dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud, ya, tingkatan yang paling rendah dari tingkatan iman mengingkari kemungkaran. Jadi bukan dalam semua bentuk amal, bukan dalam semua bentuk juz'iyatul iman. Ya, karena orang bisa saja kan dalam amar ma'ruf nahi mungkar lemah, tetapi dalam sholatnya dia memiliki keutamaan, dalam sedekah memiliki keutamaan, dalam berjihad yang lainnya memiliki keutamaan. Tapi yang dimaksud khusus dalam amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Jadi artinya ketika orang itu tidak bisa amar ma'ruf dengan tangan, kemudian juga dia tidak bisa amar ma'ruf dengan lisan, maka dia amar ma'ruf dengan hatinya. Nah, artinya dikatakan adhaful iman ini dalam tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam semua tentang sendi-sendi keimanan. Jadi bukan berarti kalau orang itu mengingkari dengan
dengan hatinya saja, lalu dikatakan orang yang paling lemah imannya. Tidak demikian, karena dimungkinkan orang ini memiliki sendi keimanan yang tinggi dari sisi lain, dari sisi sholatnya, dari sisi zakatnya, dari sisi sodakohnya, dari sisi amal-amal yang lain. Itu makna yang pertama dikatakan adabul iman. Tapi makna yang kedua dari adabul iman, yaitu dikatakan iman yang paling lemah dalam arti ketika orang itu punya kemampuan untuk mengingkari dengan tangan, ketika orang itu punya kemampuan untuk mengingkari dengan lisan, tetapi dia tidak melakukannya, lalu dia hanya mengingkari dengan hati, maka dia dikatakan lemah imannya. Jadi adabul iman, karena dia tidak melakukan sesuatu yang utama, tidak menempuh sesuatu yang utama, padahal dia punya kudroh, dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, itu adalah poin yang harus kita pahami dari hadis ini. Kemudian poin yang terakhir yang sangat penting juga, ketika mungkin ada sebagian orang mengatakan dzalika adaful iman, atau dengan hadis walaisa wara'a dzalika, ini dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, walaisa wara'a dzalika khardali minal iman. Jadi ketika dikatakan tidak ada setelah itu sebiji sawi keimanan. Nah, tentunya dalam hadis ini tidak diartikan bahwa orang yang tidak mengingkari kemungkaran, baik dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya, maka orang itu dikafirkan atau dikatakan keluar dari Islam. Nah, yang dimaksud adaful iman itu dalam tingkatan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, seperti tadi kita pahami, dikatakan adaful iman. Jadi tidak mesti ketika orang tidak mengingkari kemungkaran, ketika melihat satu kemungkaran, maka orang dikatakan secara total imannya paling kurang. Karena seperti tadi dikatakan, bisa saja ketika orang melihat kemungkaran, dalam satu ketika dia hanya tidak bisa mengingkari kemungkaran di saat itu. Bisa saja ketika dia melihat kemungkaran yang lainnya atau dengan amal yang lainnya punya kesempurnaan. Kemudian makna yang kedua dari makna ini, walaysa wara'a dzalika minal iman. Artinya tidak ada lagi tingkatan setelah pengingkaran dengan hati. Artinya tidak ada bagian lagi iman setelah itu gitu. Jadi tidak ada lagi bagian iman setelah itu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengetahui dari pembahasan awal bahwa mengingkari kemungkaran adalah merupakan bagian dari sifat umat Islam dan merupakan keutamaan bagi umat Islam. Nah, sehingga poin yang terakhir di antara poin yang dibahas di kesempatan pagi hari ini, bahwa ketika begitu banyak kemungkaran, kemudian kita seolah-olah adalah yang penting kita diri sendiri, sehingga meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar berdalil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idah tadaitum. Jadi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, ya hendaklah kamu jaga diri kamu dan tidak akan memudaratkan kamu orang-orang yang sesat setelah kamu mendapatkan hidayah. Nah, ayat ini tidak boleh dipahami gitu kan, bahwa kalau begitu ya udahlah sekarang kita tidak perlu lagi amar ma'ruf nahi mungkar, karena yang penting kita diri sendiri, yang penting kita menjaga iman kita sendiri. Ya, dengan banyaknya kemungkaran, banyaknya keburukan, udahlah kita berdiam diri. Nah, itu tidak benar seperti itu. Makna ayat ini dikatakan oleh para ulama, artinya ketika kita telah menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita telah mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang mungkar, dan kita mendapatkan hidayah, maka penyimpangan orang yang menyimpang, kekufuran orang yang kufur, musyriknya orang yang musyrik, ahlu maksiat yang mereka melakukan maksiat, maka itu tidak akan memadaratkan kita ketika kita telah melaksanakan perintah, ketika kita telah melaksanakan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita telah berada dalam hidayah. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali satu ringkasan yang sangat penting dalam pelajaran di pagi hari ini berkaitan dengan satu bahasan, yaitu bayanu manhaji ahli sunnah bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita membahas kitab yang kedua yang tentunya dibahas oleh Syekh
Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, yaitu dengan judul Sittu Duror, ya, min Ahlil Athar. Ya, dibahas tentang bahasan yang sangat penting, bahwa ini berbicara tentang masalah sangat penting. Tentunya Sittu Duror itu berkaitannya dengan ya apa yang dibahas ya di dalamnya. Itu intinya ya bahwa umat Islam itu sepakat dalam dua perkara. Satu, bahwa umat Islam hari ini mendapatkan satu musibah besar, gitu, yaitu berupa ujian-ujian yang menimpa kepada kaum muslimin, terutama sebagian negara-negara kaum muslimin, ya, yaitu lemahnya kaum muslimin. Dan yang kedua, bahwa sepakat bahwa umat Islam tidak akan bisa keluar dari semua ujian ini kecuali kembali kepada syariat Allah, kembali kepada dinullah. Tetapi yang berbeda adalah cara bagaimana kita mengembalikan izzatul muslimin, bagaimana mengembalikan kekuasaan kaum muslimin, mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Nah, beliau menyebutkan ada 6 pokok yang harus dipahami oleh kaum muslimin, dan tentunya sudah dibahas sebelumnya. Dalam pembahasan hari ini dibahas tentang 2 judul yang sangat agung. Judul yang pertama yaitu At-Tamassuk bil Kitabi wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bahwa di antara yang sangat penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bagaimana umat Islam kembali kepada kejayaannya, bagaimana umat Islam itu kembali kepada kekuatan semula, seperti apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW dan para sahabat, dan dalam sepanjang sejarah. Nah, di antara poin yang sangat penting yaitu kembalinya kaum muslimin kepada Quran dan Sunnah, tetapi dengan satu ikatan, dengan satu kaidah, yaitu kembali kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, yaitu pemahaman para sahabat, pemahaman generasi yang utama, yaitu para ahlul kiblah. Orang-orang yang mengklaim muslim atau dikenal dengan ahlul kiblah itu ada sisi kesamaan, kembali kepada Quran dan Sunnah. Artinya sebagai sumber hukum bagi kita adalah Quran dan Sunnah. Tetapi terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan itu dalam thariqah memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka tidak ada jalan bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini ya memuji kepada orang yang mengikuti sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat minal muhajir wa ansar, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah ridho kepada mereka dan telah ridho dengan jalan mereka, dan Allah telah ridho dengan pemahaman mereka. Nah, maka dalam ayat ini seolah-olah mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Lalu siapa yang telah berada di jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Nah, lalu siapa yang telah diberi nikmat itu? Tentunya mereka para sahabat setelah Nabi SAW, yaitu di situ siddiqun, tentunya diantaranya adalah Abu Bakar, syuhada seperti Umar, solihun adalah Utsman, dan ini tentunya hitab untuk para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, wajibnya kaum muslimin agar terjaga dari semua penyimpangan, agar terjaga dari semua kekeliruan dalam memahami agama, maka wajib untuk dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Oleh sebab itu ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ya, usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabun Nabi sallam. Kata Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh oleh
para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian poin yang berikutnya itu menjelaskan satu kaidah sangat penting berkaitan dengan poin ini, yaitu dikatakan nailu sudad bil ilmi. Ya, di sini menyebutkan bahwa poin yang sangat penting di antara poin-poin yang sangat urgen dari 6 prinsip ini, yaitu mencapai kejayaan dengan ilmu. Jadi mencapai kejayaan dengan ilmu, yaitu apa? Ilmu syar'i. Jadi sini menunjukkan kepada semua orang yang berbicara tentang kejayaan umat Islam, bagaimana mengembalikan umat Islam kepada kejayaan, itu tentunya bukan sekedar kita sekarang berbicara tentang ilmu siasa, ilmu yang berkaitan dengan politik, bukan yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan teknologi, bukan sekedar berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, bukan itu. Tetapi adalah bagaimana umat Islam itu memahami agamanya, kembali kepada agamanya dengan din, ilmu terhadap ilmu yang bermanfaat, ilmu terhadap kitabullah wa sunnatul Rasulullah. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, kami akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, narfa'u darajatin man nasya. Kami akan angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Imam Malik mengatakan qala Imam Darul Hijrah, Imam Malik mengatakan bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Nah, umat Islam ini akan jaya yaitu dengan kuwatul hujjah, dengan kuwatus saif, yaitu dengan kuatnya hujjah argumentasi dan kuatnya fisik, ya, artinya secara materi gitu kan. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Ibrahim itu dengan ilmu. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Jadi Allah taala mengangkat derajat Nabi Ibrahim dengan hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah taala memilih Talut untuk jadi apa? Jadi panglima perang, untuk jadi pemimpin kepada Bani Israel. Itu bukan karena memiliki harta yang banyak dan bukan dari keturunan yang hebat, tetapi dikatakan dalam ayat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bastan fil ilmi wal jismi, bahwa Allah taala memberikan kekuatan dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah. Mungkin kita tahu tentang kisah Hudhud, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Allah taala mengabadikan kisah Nabi Sulaiman dan kisah Hudhud? Itu dikarenakan adanya ilmu, ya, adanya ilmu. Dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman adalah ilmu. Ya, bahkan kenapa Allah taala menceritakan seekor burung yang namanya Hudhud? Itu kan dikatakan menurut sebagian para ulama bahwa Hudhud itu seorang muhandis, Hudhud itu seorang insinyur yang tahu di mana letaknya air. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Tapi yang terpenting di situ ada hujjah tauhid. Itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu kaum muslimin, yaitu mengangkat umat Islam itu adalah dengan ilmu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kemudian di antara perkara yang penting dari dua pembahasan pertama dan pembahasan pertama dan kedua, yaitu tentang kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian komitmen dengan ilmu. Maka dalam pembahasan kitab tersebut disebutkan dua bahasan yang tentunya satu dengan ini seolah berlawanan, yaitu apa? Bahwa kejayaan umat Islam itu ketika berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian lawannya apa? Umat Islam ini akan semakin terpuruk dan semakin ditimpa musibah ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mungkin diakhiri dengan beberapa ayat sebagai penutup dalam ringkasan yang sangat berharga ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah dengan ayat yang berbeda, tapi dalam satu surah Allah berfirman, innal ladina yuhaduna Allaha wa rasulahu kutibu kama kubital ladina min qablihim. Innal ladina yuhaduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Allah berfirman dalam ayat yang sebelumnya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya maka akan dihinakan sebagaimana dihinakan kaum sebelumnya. Nah,
Kemudian dalam ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berharap tentang kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam, maka bahasan ini sangat penting sebagai penutupnya. Satu, bahwa kita akan menang dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita itu menjadikan Quran dan Sunnah dan menjadikan pemahaman salafus saleh sebagai manhaj hidup kita, ya, dalam semua sendi-sendi kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan taat kepada Allah dan Rasul, dalam ayat-ayat berbeda, ujungnya dikatakan faqad faza fawzan adzima, yaitu akan diberikan keberuntungan yang sangat agung, wa ulaika humul muflihun, kemudian mereka adalah orang yang beruntung. Nah, kemudian dalam hadis, dalam dua ayat yang tadi menunjukkan semua bentuk penyelisihan kepada hukum Allah, semua bentuk penyelisihan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebab kita akan mendapatkan kekalahan dan ditimpakan musibah. Maka disebutkan, dikatakan ju'ilatudillah wasaghair liman khalafa amri. Jadi akan ditimpakan kehinaan, kemudian juga menjadi rendah, itu disebabkan menyelisihi tentang syariat. Ya, mungkin saya menambahkan, walaupun tidak ada dalam nas yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, saya akan memberikan penutup dua contoh gitu ya. Jadi adab Allah ataupun musibah Allah akan ditimpakan kepada kita setiap kita melanggar hukum Allah. Saya memberikan dua contoh. Satu, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada orang makan dengan tangan kanan. Lalu tiba-tiba ada orang makan dengan tangan kiri, dan dia mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW langsung berkata dan menyampaikan kepada orang itu, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Akhirnya orang tersebut tangannya kaku dan tidak bisa mengantarkan makanan ke mulutnya. Nah, ini menunjukkan kita mungkin menganggap sepele ya, makan dengan tangan kiri ya maksiat biasa, tapi ternyata Allah menurunkan adab dengan sebabnya. Kemudian contoh yang terakhir, bahwa Nabi SAW menyebutkan apabila kita berada di masjid kemudian dikumandangkan adzan, maka dilarang kita keluar dari masjid. Jadi itu salah satu adab. Tiba-tiba ada orang yang setelah dikumandangkan adzan dia langsung sengaja ingin menyelisih hadis ini, menyelisih sunnah ini. Lalu dia keluar dan naik ke kendaraannya, maka dia jatuh dari kendaraannya dan patah kakinya, ya, patah kakinya. Jadi di situ menunjukkan juga sangat cepat hukuman Allah bagi orang-orang yang menyelisih hukum Allah. Jadi di sini menunjukkan sekali lagi, siapa yang ingin di antara kita itu cepat datangnya pertolongan Allah Ta'ala, kembalinya kekuasaan kepada Islam, kembalinya kejayaan umat Islam, maka mesti kita kembali kepada ilmu, kembali kepada Quran dan Sunnah, pemahaman salafus saleh, dan kita semampu mungkin untuk melaksanakan semua syariat Allah, dan tidak sedikit pun kita menyelisih syariat Allah. Demikian mungkin apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya tidak bisa untuk menggambarkan semua yang ada dalam buku, karena tentunya ini adalah talhis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Qatadah Allah Ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu dan kesempatan dan waktu yang luang di tengah-tengah istirahat ini untuk menyampaikan ringkasan dan faedah-faedah yang sangat penting dalam pembahasan daurah di pagi ini dari dua kitab yang dikaji. Yang pertama Sidqul Durar, dan yang kedua Manhaj Ahlussunnah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dan insyaallah kita akan hadir kembali untuk menyampaikan beberapa faedah dari para asatidzah, dan Anda bisa simak kembali ringkasan daurah yang ke-7 insyaallah besok pagi di pukul 5.30. Demikian, dan semoga bermanfaat. Kru yang bertugas di Solo, daurah yang ke-7 semua undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.